lagi anak-anak sekalian. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai persamaan nilai mutlak satu variabel. Tapi sebelumnya Ibu harapkan kita semua selalu berada dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat dan limpahan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke penjelasan Ibu persamaan nilai mutlak satu variabel. Di sini Ibu menggunakan modul lain ya, dan ini akan Ibu bagikan ke kalian. Ini kegiatan pembelajaran 2 persamaan nilai mutlak satu variabel. Di sini ada sebelumnya kita belajar mengenai grafik nilai mutlak. Nah, dari grafik tersebut dapat kita simpulkan ada sifat-sifat nilai mutlak yang dapat melibatkan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yaitu yang pertama, nilai mutlak itu dapat dihitung dengan cara mengakarkan dan dikuadratkan. Kemudian yang kedua, apabila perkalian nilai mutlak itu bisa dipisah ya, nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Dan yang ketiga, ini pembagiannya juga sama, bisa dipisah nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Sifat-sifat di atas ini akan diterapkan juga nanti dalam penerapan nilai mutlak sehari-hari. Kita hitung dulu ya, kita lihat dulu contohnya ya. Berdasarkan salah satu sifat nilai mutlak, selesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel 2x dikurang 1 sama dengan 7. Di sini ada alternatif penyelesaiannya, Ibu akan jelaskan. Berdasarkan sifat 1, maka nilai mutlak tadi bisa kita akarkan dan kuadratkan. Setelah diakarkan dan dikuadratkan, ini setelah diakarkan, Ibu screenshot aja jadi mudah kita coret-coret ya. Oke. Nah, ini alternatif penyelesaiannya. Kita tahu tadi bahwa nilai mutlak bisa diakarkan dan dikuadratkan. Akar ketemu kuadrat, ya itu akan hilang. Nah, jadi di dalamnya lagi. Ini kenapa ada dua kuadrat? Karena di sebelah kanan dia dikuadratkan, maka sebelah kirinya juga dikuadratkan ya. Ini setelah kita kuadratkan, cara mencari kuadratnya, kenapa jadi 2x dikurang 1 kuadrat sama dengan 4x kuadrat dikurang 4x tambah 1? Caranya 2x dikurang 1 dikali 2x dikurang 1. Ini sama aja dengan kalian misalnya 2 kuadrat, berarti 2 dikali 2, ya enggak? Nah, berarti kalau 2x kurang 1 kuadrat, berarti 2x kurang 1 dikali 2x kurang 1. Cara menghitungnya, 2x dikali 2x sama dengan 4x kuadrat. 2x dikali negatif 1 sama dengan negatif 2x. Negatif 1 dikali 2 negatif 2x. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan positif 1. Nah, jadi tidak hanya mengalihkan 2x dan satunya aja ya, tapi semuanya dikalikan. Maka ini hasilnya yang sama-sama, lihat, yang sama-sama punya kuadrat cuma ada ini. Berarti ini 4x kuadrat. Kemudian perhatikan ini 2x, ini juga 2x. Nah, negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 4x. Kemudian yang ini 1 sendirian ya, nggak pakai x kan, berarti ditambahin 1. Nah, itulah hasilnya mengapa ini 4x kuadrat dikurang 4x tambah 1 begitu. Oke, sama dengan 49 ini dari 7 kuadrat ya, 7 dikali 7 berarti 49. Kemudian 49 ini pindah ruas ke sebelah sini, 1 dikurang 49. Kenapa dikurang? Karena pindah ruas positif, pindah ruas jadi negatif. 1 dikurang 49 hasilnya negatif 48. Kemudian karena ini punya 4, ini 4, kemudian 48 juga bisa dibagi 4, maka semua ruas dibagi 4. Diperolehlah jadinya x kuadrat dikurang x, 48 dibagi 4, 12. Kemudian kita faktorkan.
Kita faktorkan. Ingat, untuk memfaktoran kita bikin kurung dulu. X kuadrat itu berarti X dikali X. Lihat belakangnya, 12. 12 itu 3 dikali 4. 3 dikali 4 ya, 4 dikali 3. Kenapa di sininya negatif, kenapa di sininya positif? 12 ini kemungkinan perkalian 12 itu kan 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Tapi lihat ini ada negatif 12 di sini, negatif ya, berarti negatif 12. Kemungkinannya berarti negatif 1 dikali 12, negatif 2 dikali 6, negatif 3 dikali 4, atau sebaliknya 1 dikali negatif 12, 2 dikali negatif 6, 3 dikali negatif 4. Sekarang pakai yang mana angkanya? Perhatikan di tengahnya. Di tengah sini ada negatif X, berarti negatif 1. Dari kemungkinan angka yang ada di sini, kemungkinan angka yang ada di sini yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1 adalah yang mana? Kalau ini dijumlahkan hasilnya berapa? Ini hasilnya 11. Kalau yang ini hasilnya negatif 2 tambah 4, 4. Negatif 3 tambah 4, 1. Kalau yang ini negatif 11. Yang ini negatif 4. Yang ini negatif 1. Maka ini negatif 1 ya. Berarti yang kita ambil yang negatif 1. Maka ini yang kita pakai. 3-nya positif, 4-nya negatif. Kalah di sini 3 positif, di sini 4 negatif. Kenapa jadi X-nya sama dengan 4? Sebenarnya penjabarannya ini seperti ini. Sudah penuh kertasnya ya. X dikurang 4. Kita ambil dulu yang ini. X dikurang 4 sama dengan 0. X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4 pindah ruas jadi 4. Begitu juga sebaliknya, ini X ditambah 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 3. Jadi penyelesaiannya X-nya sama dengan 4 atau X-nya negatif 3. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Mudah bukan? Oke, contoh yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2X kurang 1 sama dengan X ditambah 3. Ini ada alternatif penyelesaiannya, sama seperti tadi, dikuadratkan dan diakar. Dikuadratkan dan diakar. Habis itu kemudian dikuadratkan lagi. Oke, setelah ini kita tadi akar ketemu kuadrat habis ya. Makanya jadi sisanya ini saja, nggak pakai akar-akar lagi. Kemudian kita kuadratkan seperti tadi, seperti yang Ibu jelaskan tadi. 2X dikurang 1 kuadrat berarti 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Yang ini juga sama, X ditambah 3 kuadrat berarti X tambah 3 dikali X tambah 3. X dikali X, X kuadrat. X dikali 3, karena positif tuh, lihat, berarti 3X. 3 dikali X, positif juga ya, ditambah 3X. 3 dikali 3 sama dengan 9. X kuadrat, 3X ditambah 3X sama dengan 6X ditambah 9. Makanya di sini hasilnya X ditambah X ditambah 3 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Kemudian kita gabungkan semuanya ke sebelah kiri, dipindah ruas. Jadi ada 4X kuadrat
dikurang X kuadrat. Dari mana? Dari sini pindah ruas, pindah ke sebelah sini jadi negatif ya. Kemudian ada negatif 4X. Yang ini pindah ruas lagi, positif pindah ruas jadi negatif lagi, negatif 6X. Ada 1 di sini ditambah 1, 9-nya pindah ruas, negatif 9 sama dengan, karena semua yang ada di sini sudah dipindah, maka yang sebelah kanan itu nilainya 0, nggak ada lagi ya. Tinggal kita hitung. Perhatikan sama kuadrat nih. Ini sama kuadrat. Berarti 4 dikurang 1. Di sini ada 1 ya. Jangan anggap tidak ada apa-apa di sini ya. 4 dikurang 1 maka hasilnya 3x kuadrat. Negatif 4x dikurang 6x. Negatif 4 dikurang 6, negatif 10x. Ingatin ada x-nya. Sekarang yang nggak ada x-nya, 1 dikurang 9, negatif 8 sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, ini ketinggalan nih, ada angka 3 di sini. Nah, sekarang cara memfaktorkannya. 3x kuadrat berarti 3x dikali x. Sekarang 8 itu berapa kali berapa sih? 8 itu 4 kali 2, ya kan? Tapi perhatikan, karena di tengahnya ada negatif 10, berarti posisi 4-nya di mana dan posisi 2-nya di mana itu harus diperhatikan. Posisi 4-nya itu ada di sebelah sini, posisi 2-nya ada di sebelah sini. Kenapa? Karena 3 dikali 4 itu 12, 2 dikali x itu berarti 2, ini 3x dikali 4 12x ya. 2 dikali x sama dengan 2x. Kalau kita kurangkan hasilnya nilainya 10x. Nah, jangan 4-nya di sini, 2-nya di sini, nanti terbalik, nggak dapat kita hasilnya. Sekarang karena ini negatif 8, maka yang menjadi positif itu di sebelah sini, yang negatif sebelah sini. Kenapa? Karena ini negatif 10 di sini ya. Negatif 10 berarti 3x dikurang 4, negatif 12. 2x, 2 dikali x positif 2x. Hasilnya negatif 10x ya. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Nah, itu caranya. Jadi kenapa ini hasilnya seperti ini. Kemudian sama kayak tadi, x dikurang 4 berarti x dikurang 4 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 4. Atau ini 3x ditambah 2 sama dengan 0, berarti 3x, 2 nya pindah ruas jadi negatif 2. Kemudian kalau kita mencari nilai x saja, berarti negatif 2 dibagi 3 atau per 3. Nah, maka hasil penyelesaiannya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 2 per 3. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia penerapan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ada contoh nih, waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa untuk menyelesaikan soal matematika adalah 3 menit. Ini waktu rata-ratanya ya. Catatan waktu pengerjaan siswa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Ada yang mengerjakannya lebih cepat, bisa juga dia mengerjakannya lebih lambat 1 menit dari rata-ratanya yaitu 3 menit. Tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini, kemudian selesaikan persamaan itu untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlamanya. Oke, kita akan menentukan tercepatnya anak ini bisa mengerjakan berapa menit sih, dan terlambatnya berapa menit. Misalkan catatan waktu pengerjaan siswa adalah X menit. Karena catatan waktu siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit, maka nilai mutlaknya bisa kita tulis seperti ini. Jadi X itu catatan pengerjaan siswa 3 menit ini nilai rata-ratanya, kita mutlakkan sama dengan 1 ini, maka
diperoleh dari bisa lebih lambat 1 menit, bisa lebih cepat 1 menit. Nah, ini persamaannya seperti ini ya. Kemudian menentukan waktu tercepat dan terlambatnya, kita hitung aja. Cara menghitungnya ini bisa dengan nilai mutlak, dengan sifatnya, bisa juga dengan definisi satu kalau kalian lebih prefer atau lebih mudah mengerjakan dengan definisi satu, silakan. Ini contoh ini menggunakan sifat nilai mutlak kuadrat ya. Maka dikuadratkan, x dikurang 3 kuadrat berarti x dikali x kuadrat, x dikali 3 3x, 3 dikali x 3x, 3 dikali 3 9. Jadi x kuadrat dikurang 6x tambah 9. 1 kuadrat sama dengan 1. Ini pindah ruas ke sebelah sini, maka hasilnya 9 dikurang 1 8. Tinggal difaktorkan, maka kita dapat x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 4. Nah, dengan diuji, kalau diuji persamaan 1, di persamaan pertama tadi kalau x-nya 2 dikurang 3 kan sama dengan 1 ya. Mutlak negatif 1 sama dengan 1 ya, benar ya. Untuk x-nya sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1 juga benar. Jadi bisa kita simpulkan catatan waktu tercepatnya mengerjakan itu 2 menit, waktu terlambatnya 4 menit. Seperti itu. Ini ada contoh lagi. Nah, ini ilustrasinya dari gambar berikut ya. Sepulang sekolah, Rogu ingin ke rumah Rangga. Namun ia juga ingin membeli buku. Tetapi Rogu lupa letak toko bukunya. Ia hanya tahu bahwa ada toko buku di sekitar rumahnya. Padahal jika toko bukunya lebih dekat dari rumah Rangga, Rogu pasti memilih membeli buku terlebih dahulu ya. Nah, Rogu ingat sewaktu jam istirahat, Rangga bercerita bahwa jarak sekolah ke rumahnya ada 5 km. Dari rumah Rangga ke sekolah itu ada 5 meter. Rangga juga memberitahu bahwa memang ada toko buku yang jaraknya itu 1 km dari rumahnya, tapi dia lupa di mana sebelum ke sekolah atau berlawanan dari sekolah. Dia lupa gitu. Jadi dia mau cari tahu di manakah letak toko buku tersebut gitu ya. Jadi kita misalkan tadi jaraknya itu adalah x, maka persamaan linearnya adalah x dikurang 5 karena jarak dari sekolah ke rumah Rangga itu 5 km sama dengan 1 ini adalah 1 km jarak toko buku itu, tapi nggak tahu toko bukunya entah di mana, pokoknya ingatnya 1 km aja gitu ya. Nah, ini menggunakan menggunakan sifat nilai mutlak dengan dikuadratkan juga ya. Kalau misalnya kita gunakan definisi 1.1, masih ingat kalian? Kita gunakan definisi 1.1 ya. Soalnya tadi menggunakan definisi 1.1 berarti yang pertama positif ya. Berarti x ditambah 5 sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 1 ditambah 5. Berarti x-nya sama dengan 6. Atau x dikurang 5 sama dengan 1. Negatif x, ada positif 5 ya. Negatif x sama dengan 1 dikurang 5, pindah ruas ya, dikurang ya, berarti sama dengan negatif 4. Ini negatif x, maka x nya sama dengan 4 karena kita menghilangkan nilai negatifnya ini. Kita coret. Nah, maka didapati bahwa x-nya 4 dan x-nya 6. Nah, ini juga dengan menggunakan kuadrat, x-nya 4 dan x-nya 6. Jadi menurut kalian lebih mudah yang mana? Yang pakai kuadrat atau yang pakai definisi? Oke. Ini jadi ada 2 kemungkinan letak toko bukunya, yaitu pertama 6 km dari sekolah,
yang kedua 4 km dari sekolah. Nah, jadi seperti ini ya cara menyelesaikannya tadi. Di sini tadi ternyata ada dua kemungkinan tadi ya, bisa 6 km, bisa juga yang 4 km. Demikian penjelasan Ibu mengenai penerapan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ya, ada anak Ibu nih. Demikian penjelasan Ibu, semoga bisa bermanfaat dengan baik dan benar, bisa dipahami, dan jangan lupa minggu depan kita ulangan. Jadi pelajari baik-baik video dari Ibu dan modul-modul yang akan Ibu berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Dadah.